Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Alia Fitri, NIM 201404020. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi geometri analitik bidang dan ruang tentang persamaan bidang, vektor, dan sistem koordinat serta operasi pada vektor. Dosen pengampu yaitu Ibu Fitria Mardika, MPD. Baiklah, pertama kita akan membahas persamaan bidang. Sebuah bidang di ruang ditentukan oleh sebuah titik P, X0, Y0, dan Z0, dan sebuah vektor N yang tegak lurus terhadap bidang itu, atau disebut dengan vektor normal. Baik, kemudian kita misalkan Q, X, Y, Z adalah sembarang titik pada bidang. Misalkan R0 dan R adalah vektor-vektor posisi dari P dan Q. Vektor R kurang R0 dinyatakan oleh PQ, vektor normal N tegak lurus terhadap setiap vektor pada bidang. Sehingga persamaan vektor dari bidang yaitu N dikali R dikurang R0 sama dengan 0. Oke, kemudian jika N sama dengan A, B, C, R, X, Y, Z, R0, X0, Y0, Z0, maka persamaan sebelumnya menjadi A, X1, X dikurang X0 ditambah B, Y dikurang Y0 ditambah C, Z dikurang Z0 sama dengan 0. Persamaan di atas dapat dituliskan sebagai persamaan linear AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Kemudian, persamaan bidang melalui sebuah titik. Persamaan bidang melalui 3 buah titik dan persamaan bidang melalui titik potong dan dengan sumbu X, Y, dan Z. Yang pertama, tentukan persamaan bidang yang melalui 0,0,0 dan mempunyai vektor normal 1,2,3. Jadi pembahasannya persamaan rumusnya itu A, X dikurang X0 tambah B, Y dikurang Y0 ditambah C, Z dikurang Z0 sama dengan 0. Substitusikan nilainya menjadi 1, X kurang 0 ditambah 2, Y kurang 0 ditambah 3, Z kurang 0 sama dengan 0. X tambah 2, Y tambah 3, Z sama dengan 0. Yang kedua, carilah persamaan bidang yang memuat garis-garis penyelesaian. Misalkan T sama dengan 0, maka G1, X sama dengan 3 ditambah T sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Yang mana hasilnya kecil dari 3,2,1. Yang kemudian G2 berbanding X sama dengan min 2 tambah 3T sama dengan min 2 tambah 3 kali 0 sama dengan min 2. Hasil akhirnya min 2,4, min 1. Vektor F1 sama dengan min 2,4, min 1, 3 dikurang 3 min 2, 1 sama dengan min 5,2, min 2. Misalkan T sama dengan 1, maka G1 X sama dengan 3 ditambah T sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, yaitu hasil akhirnya 4, min 1,3. Serta G2-nya yaitu min 2 tambah 3 T sama dengan min 2 tambah 3 kali 1. Hasil akhirnya 1,5,2. Vektor F2 sama dengan 1,5,2 dikurang 4, min 1,3. Hasilnya min 3,6, min 1. N sama dengan vektor F1 dikali vektor F2 seperti pada gambar dapat kita ketahui hasilnya yaitu 10I ditambah J dikurang 24K. Persamaan bidang yang memuat garis G1 dan G2 di titik min 2,4 yaitu 10X tambah Y dikurang 24Z tambah 15 sama dengan 0. Baik teman-teman, pembahasan pertama kita yaitu vektor dalam ruang dimensi 3. Apa sih itu vektor dalam ruang dimensi 3? Mari kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke materinya ya teman-teman, yaitu tentang vektor dalam ruang dimensi 3. Di dalam ruang-ruang dimensi 3,
suatu titik dinyatakan dengan komponen. Komponen apa saja ya kira-kira teman-teman? Mari kita masuk ke slide berikutnya. Oke, yang pertama ialah absis. Apa ya absis? Yang kedua yaitu ordinat. Serta yang ketiga ialah aplikat. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Baik. Yang pertama misalnya dx1, y1, z1 vektor posisi terhadap titik 0. Dari D adalah dx1, y1, z1 sama dengan x1 i vektor ditambah y1 j vektor dan tambah y1 k vektor. Vektor I, J, K berturut-turut adalah vektor-vektor satuan yang searah dengan sumbu-sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Catatan ya teman-teman, teorema vektor pada bidang sama dengan definisi dan teorema untuk vektor ruang. Perbedaannya hanya terletak kepada banyak komponennya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jika A vektor sama dengan 3,2,4 dan B vektor sama dengan min 2,1, min 5, maka pertanyaan pertama, 2A vektor ditambah 3B vektor sama dengan 2 dikali 3 kali 2 kali 4 tambah 3 kali min 2 kali 1, min 5. Hasilnya 0,7, min 7. Yang kedua yaitu soalnya 5A vektor dikurang 2B vektor sama dengan 5 kali 3,2,4 dikurang 2 dikali min 2, min 1, min 5 dan hasilnya ialah 19,8,30 ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke rumus perbandingan. Jika A vektor X1, Y1, dan Z1 adalah vektor posisi di titik A, dan B vektor X2, Y2, dan Z2 adalah vektor posisi titik B, serta titik C terletak pada ruas garis AB sedemikian hingga AC berbanding CB yaitu M berbanding N, maka vektor posisi titik C adalah C vektor sama dengan NA vektor ditambah MB vektor per M tambah N. Apabila vektor posisi titik C adalah C vektor sama dengan XC, YC, ZC, maka diperoleh hubungan XC, YC, ZC sama dengan N dikali X1, Y1, Z1 ditambah M dikali X2, Y2, dan Z2 dibagi M tambah N. Hasilnya NX1 ditambah MX2 per M tambah N, NY1 ditambah MY2 per M tambah N, NZ1 ditambah MZ2 per M tambah N. Jadi XC sama dengan NX1 tambah MX2 per M tambah N. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh. Segitiga OAB dengan O titik asal A 4, min 2, 1 dan B 6, 3, min 11. Titik D terletak pada posisi AB sedemikian sehingga AD berbanding DB sama dengan 3 berbanding 2. Tentukanlah koordinat di titik D. Pembahasannya misalkan dulu D-nya yaitu XD, YD, dan ZD. Maka XD sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 6 per 3 tambah 2 sama dengan 5 per 5, 1 per 5. YD-nya min 2, 3 per 5, serta ZD-nya min 6, 1 per 5. Jadi, D dapat kita ambil kesimpulan, D-nya kan XD, YD, ZD. Jadi, D-nya yaitu 5, 1 per 5, min 2, 3 per 5, min 6, 1 per 5. Jadi apabila A vektor sama dengan A1, A2, A3, maka panjang vektor A yang ditulis A vektor adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kosinus arah suatu vektor. Sudut antara vektor A yang tidak nol dengan vektor basis I, J, dan K disebut sudut arah dari vektor. Dilambangkan dengan alfa
beta, dan y. Sedangkan cos alfa, cos beta, dan cos y disebut kosinus arah dari vektor A. Jika A1i ditambah A2j ditambah A3k, maka kosinus arah dari A adalah cos alfa sama dengan A1 per vektor A. Berbanding kemudian cos beta A2 per vektor A, cos Y A3 per vektor A. Dan cos alfa sama dengan 1, cos beta sama dengan M, dan cos Y sama dengan N. Baik, sedikit catatan. I, M, N disebut kosinus arah vektor A. Masing-masing menyatakan harga kosinus dari sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut dengan ketiga sumbu kerangka acuan. Ternyata komponen vektor sebanding dengan kosinus arahnya. Dari kosinus arah diperoleh hubungan cos 2A ditambah cos 2 beta ditambah cos 2Y sama dengan 1. Vektor A seperti pada gambar di atas sering disebut sebagai vektor posisi dari titik P. Jadi, vektor posisi suatu titik P ialah vektor yang mempunyai titik awal di atas asal atau titik 0 dan titik ujung di P. Dengan demikian, vektor posisi P 2, min 6,4 dapat dinyatakan dengan OP 2i dikurang 6j ditambah 4k sama dengan 2, min 6,4. Baik, sekarang kita masuk ke hasil kali silang dua vektor. Definisi perkalian silang dua vektor atau cross product. Perhatikan ilustrasi gambar. Jika vektor A tidak sama dengan 0 dan B vektor tidak sama dengan 0, dalam ruang dapat diputar tanpa mengubah besar atau arah masing-masing, sehingga titik pangkalnya berimpit. Dengan kaidah tangan kanan atau ulir kanan didefinisikan bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan vektor E. Vektor A, B vektor sin delta. 0 kecil sama dari delta, kecil sama dari V. Dengan E vektor sama dengan vektor satuan yang tegak lurus A vektor dan B vektor. Delta sudut antara vektor A dan vektor B. Vektor A kali vektor B dibaca vektor A cross vektor B atau cukup A cross B. Baik, sekarang kita akan menentukan hasil perkalian silang dua vektor. Misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan B vektor B1, B2, dan B3. Hasil perkalian silang kedua vektor dapat kita tentukan dengan cara A vektor kali B vektor yaitu A2 B3 dikurang A3 B2, A3 B1 dikurang A1 B3, A1 B atau A kali B vektor sama dengan A2 B3 dikurang A3 B2 I vektor ditambah A3 B1 dikurang A1 B3. Bentuk perhitungan di atas dapat kita tuliskan dengan bentuk lainnya yang kita namakan rumus determinan cross vektor sebagai seperti yang terdapat di layar video. Kemudian rumus panjang hasil perkalian silang dua vektor. Dari definisi perkalian silang dua vektor, maka kita peroleh rumus panjang hasil perkalian yaitu A vektor kali B vektor sama dengan vektor A B vektor sin delta. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.